mungkin kalian juga akan kuliah lagi ya. Saya izin share screen dulu ya. Nah, materi pertama ini tentang basic shape. Sebetulnya basic shape ini harusnya di awal sebelum anatomi ya, tapi karena saya mengikuti RPS yang sudah ada, yang sudah ditentukan dari prodi, jadi anatomi dimajukan dan basic shape setelah anatomi ya. Jadi sebetulnya dari dasarnya huruf itu asal dari basic shape ya, atau bentar ada yang masuk dulu. Dasarnya dari basic shape, kalian juga tahu ya, basic shape, shape itu adalah bentuk-bentuk seperti kotak, lingkaran, segitiga ya, segitiga ke atas, ada setengah segitiga, ada setengah dari lingkaran. Ini kalian bisa perhatikan ya, huruf yang membentuk basic shape itu adalah huruf B, E, H, dan sebagainya. Lalu huruf yang basic shape-nya dari lingkaran adalah C, G, O, Q, S. Lalu ada yang dari segitiga ada T, I, Y, W. Lalu ada huruf A, F, P, dan selanjutnya sampai huruf I persegi panjang ya. Sebetulnya kalau kita mengacu pada sejarahnya kan pada dasarnya awalnya itu kan huruf itu adalah simbol ya. Dan ini kemungkinan dari simbol-simbol tersebut. Jadi huruf-huruf itu mengambil dari simbol-simbol yang basic shape seperti itu ya. Nah, ini terutama huruf-huruf yang digunakan adalah huruf-huruf uppercase. Uppercase itu istilahnya untuk kapital ya, huruf besar semua. Ini jelas terlihat seperti ini. Ya, kalian perhatiin gitu semua. Bentar ada yang masuk dulu. Oke. Ya. Nah, untuk pengelompokannya berdasarkan stroke-nya ya. Yang diperhatikan adalah stroke-nya. Yaitu persegi, ada huruf E, ada F, ada H, ada I, ada L, ada T. Lalu melengkung ada C, G, O, Q, S ya. Lalu ada persegi dan melengkung, ya ada B, D, J, P, R, U. Lalu ada diagonal, ada persegi diagonal, dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi anatomi huruf yang berdasarkan dari basic shape atau dari dasarnya, dari bentuk-bentuk dasar geometris. Itu. Nah, lalu sebetulnya setelah itu lanjut ke anatomi huruf. Tapi untuk penggunaan anatomi huruf atau basic shape itu mengacu pada seperti ini ya. Maksudnya harus ada garis bantu dalam pembuatannya. Ya, kemarin saya udah jelaskan tentang adanya ascender, ada chap-like, ada standard, ada main-like, ada x-height, ada baseline. Masih juga yang tidak menggunakan ascender, descender, dia tidak memperhatikan. Padahal sebetulnya ini penting supaya anatominya jelas. Jadi di mana menggunakan huruf D ada kakinya itu seimbang dengan yang descender yang huruf P seperti ini. Ya, ini adalah penggunaan garisnya. Ya, nanti Anda baca materinya yang akan Ibu sampaikan di PA Group ya. Lalu kemarin sudah saya jelaskan juga ada penggunaan stem ya, ada anatomi huruf dari headline-nya. Terus ada crossbar-nya, ada crossbeam, ada cross stroke, ada arm, ada leg, ada tail. Tentunya kalau kita lihat di sini itu sama dengan kayak anatomi manusia ya. Anatomi huruf pun seperti anatomi manusia, bahkan seperti binatang, ada tail segala atau istilahnya adalah ekor ya. Lalu ada leg-nya, ada arm-nya, seperti itu. Lalu ada apex atau apis, sebentar ada yang masuk dulu. Ya. Lalu ada vertex dengan overshoot pun berbeda. Kalau vertex itu di tengahnya, titik tengah, kalau overshoot itu di ujungnya. Nah, ini adalah perbedaan. Tiap huruf juga memiliki perbedaannya nanti vertex overshoot-nya. Lalu ada cross juga ini adalah derajat kemiringannya ya. Lalu ada join jointur juga, ini adalah yang menghubungkan garis lengkung ini dengan yang bawahnya seperti ini. Lalu ada yang menghubungkan atas stemnya dengan garis ini ada wise.
lalu ada spine. Nah, kalau kita perhatikan di sini apex pun ada 3 macam ya. Ada poin, ada yang lancip ya. Kalau kalian perhatikan setiap huruf yang ada di dalam komputer pasti ada yang lancip, ada yang flat datar, bahkan ada yang dilebihkan seperti ini. Ini contohnya misalkan pada huruf apa ya, Arial ya, yang umum flat datar. Ada juga yang di extended misalkan Roman seperti itu. Ada juga yang lengkung, cekung, ini ujungnya lengkung. Ada juga ada yang membulat, ada juga ada yang miring. Nah, ini adalah ke-6. Ini adalah tipe-tipe apex-nya ya, atau ujungnya hurufnya. Nah, nanti selebihnya Anda kalian bisa baca sendiri ya. Nah, untuk vertex ya atau ujungnya tadi. Nah, ujungnya juga ada yang lancip, ada yang datar, dan ada yang extend atau dilebihkan. Hurufnya seperti ini. Ya. Ada juga yang miring ya, oblik, ada yang bulat ya, ada juga yang cekung. Nah, ini mungkin Anda udah tahu ya, ini ada ribs ya. Bahkan ada chin atau seperti dagu ya di sini di ujungnya. Lalu ada aksis, ada kontras, ada angle of interest, ada slope. Itu slope adalah derajat kemiringan. Sebentar ya. Nah, lalu ada kalau kalian perhatikan di sini setiap huruf A itu tentu memiliki apertur yang berbeda. Ya, ini adalah disebut dengan apertur. Jadi menghubungkan ada apa ya? Ada gang dari jarak yang terminal sama ballnya. Lalu ada di huruf G ada memiliki link atau neck atau kayak seperti leher ya. Yang memiliki juga ear, telinga ya. Dan loop ini menyerupai loop ya, terutama huruf G kecil. Nah, ini untuk jarak. Ini aja dikatakan double story atau story ya. Lalu ada eye, ya mata, seperti mata. Lalu ada shoulder atau arch of the stem. Yang ini adalah gangkungan dari huruf biasanya N, H kecil atau M kecil. Ya, gitu. Lalu ada dot, sedangkan yang di bawah ada dikatakan bow. Nah, lalu selanjutnya kemarin saya lupa menjelaskan di sini juga ada aperture ya. Ini yang aperture ini ada yang large ya, yang lebar seperti ini. Lalu ada yang small, yang kecil jaraknya. Jadi walaupun sama-sama jenis fontnya A, tapi dia memiliki typeface yang berbeda ya. Cuma dari aperturnya juga. Nah, lalu ada open counter. Open counter itu sebetulnya ini yang di tengah-tengah ini, nah ini terbuka. Tapi yang ini huruf A yang ini salah ya, seharusnya warna kuningnya di atasnya di sini, bukan di dalam, karena yang open counter adalah yang terbuka seperti ini, seperti C ini sama E. Sedangkan yang tertutup close counter ini adalah yang ini. Ini perbedaannya ya. Kalau ini yang open, yang ini close gitu. Lalu ada terminal. Terminal adalah ujung. Ya, kalau kita perhatikan huruf C di terminal di sini, ini adalah yang horizontal atau datar. Ya, ada yang vertikal, ada yang rounded bulat, ada yang melengkung, ada yang miring ya, miring. Lalu di huruf A pun ada kaitnya dan pointer lancip. Jadi setiap huruf juga memiliki ini yang berbeda ya, baik itu horizontal, vertikal, membulat, melengkung. Gitu. Ya. Lalu ada pada huruf A kecil juga ada di terminalnya ada ball ya, ada yang seperti air mata atau teardrops ya.
Lalu di huruf C ada seperti paruh burung, ada juga seperti kayal. Gitu. Lalu ada berikat seperti ini, ada finial di ujung ini. Lalu ada swas. Nah ini swas ini adalah seperti bulu angsa ya, sayap angsa ya. Jadi seperti ini bentuknya. Nah ini biasanya di penggunaan huruf-huruf yang dekoratif ya, seperti italic seperti itu. Lalu ada flag. Kalau kalian sering perhatikan di setiap huruf ada yang menjulur seperti ini adalah flag atau seperti bendera. Nah, ini untuk kategori serif huruf X ya, ada monolateral, ada bilateral, dan ada abrupт, dan ada adnan. Nah, gimana monolateral itu kalau misalkan huruf X-nya itu hanya kaitnya itu hanya sudah keluar. Gitu. Sedangkan bilateral itu dua-duanya. Tapi kalau udah abrupt itu bentuknya seperti ini ya. Kalau abrupt itu ujungnya membulat. Sedangkan adnet itu ininya tajam. Seperti itu. Ya. Terus saya hanya meresum yang pertemuan kemarin ya, yang menjelaskan tentang anatomi huruf. Kira-kira sebelum saya masuk ke family huruf, ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya adalah klasifikasi huruf atau family huruf ya. Nah, jadi huruf pun selain memiliki anatomi juga memiliki family atau keluarga huruf ya. Nah, family adalah sekelumpuran atau sekeluarga atau satu set types dari A sampai Z ya, huruf, sedangkan angka dari 0 sampai 9 dan tanda baca lainnya. Nah, ini dikatakan adalah satu family huruf ya atau types ya. Nah, setiap huruf itu memiliki perbedaan karakteristik. Ya, walaupun satu family, tapi dia memiliki karakteristik. Itu ada yang perbedaannya itu bisa dilihat dari lebarnya, beratnya, kemiringannya, dan lain sebagainya. Dan menurut kamus visual tipografi, tipe family adalah koleksi jenis huruf dengan berbagai klasifikasi dan karakteristiknya ya. Nah, kita lihat kategorinya. Kategori tradisional family ini ada like ya, ada Roman, ada bold, ada italic. Kalau ini sebetulnya satu font yang sama huruf A ya, tapi dia memiliki family huruf yang berbeda. Kalau kita lihat dari stroke-nya itu memiliki perbedaan ya di ketebalannya. Nilai itu tipis, Roman tebal stroke-nya sebelah ya, dan bold pun sama, dan ini italic adalah kemiringan. Ini yang tradisional family ya. Lalu masuk ke extend family. Extend family bisa terdapat 3 kategori, ada condense, ada normal, dan extend. Condense itu dia tinggi tapi kurus ya. Sedangkan yang normal tinggi dan lebarnya sedang, sedangkan extend itu lebih pendek dan seperti itu. Ya, kalau kalian perhatikan misalkan huruf Arial tuh ada yang like ya, ada yang condense, maksudnya yang ramping, ada yang normal, ada yang extend. Lalu super family, perbedaan tampil yang terdapat pada family berbentuk dari variasi huruf berdasarkan berat, proporsi, dan kemiringan. Berdasarkan berat yang terdapat pada struktur huruf, letak perubahan terdapat pada tinggi huruf, terletak pada lebar stem, yaitu garis atau garisan vertikal yang terdapat pada anatomi huruf. Berdasarkan beratnya, maka terdapat 3 kategori, yaitu ada yang light atau lebih miring, ada yang reguler, dan ada yang bold. Ya, dan ini masing-masing juga ada memiliki beratnya yang tersedia dalam FontLab ya. Misalkan ada ultralight, ada yang thin, ada extra light, ada bold, ada reguler, ada normal,
ada demi bold, ada semi bold, ini ada bold, extra bold, VP black, ultra, ultra black, fat, extra black. Ya, ini sesuai dengan yang di buku Cihompingnya tipografi. Sementara untuk di typeface di halaman web biasanya diatur dalam CSS ya. Ini ya. Kalau misalkan di web itu ada yang ukuran 100, ini adalah thin ya. Lalu yang 200 ada light, ada yang 300 ada book, 400 ada reguler, 500 medium, 600 semi bold, 700 bold, 800 HP, dan 900 ada ultra black. Nah, ini yang standarnya ya. Jadi walaupun standar juga dia ada yang tipisnya, ada yang tebalnya. Ya, bila kita menggunakan huruf ini pada media misal dari yang terkecil atau yang berbesar, yang paling besar itu akan berbeda. Misalkan yang terkecil kayaknya misalkan kartu nama kayaknya kalau menggunakan huruf yang sebesar ini, maka informasi yang akan disampaikan tidak akan masuk sepenuhnya dalam media tersebut. Ya, lalu misalkan dalam billboard menggunakan yang ultra atau extra light, public ini ya mungkin tidak akan terbaca ya karena ada jarak bacanya ya terlalu tipis. Jadi huruf-huruf ini disusun dengan bukan pertimbangan hanya sekedar estetika tapi ada fungsinya ya. Lalu yang condense pun sama ya, ada yang tipis sampai yang tertebal. Gitu. Lalu ada yang extend pun ada yang tipis sampai ada yang tebal. Yang saya kasih contoh ini adalah tipe huruf style Helvetica ya. Nah, variasi lainnya seperti ini, proporsi kemiringan dalam proporsi perbandingan, proporsi huruf berbagi atas kondens, reguler, dan normal extend. Ini yang kurus ya. Lalu ini yang sedang dan ini ada yang pendek. Sama halnya seperti manusia ya, ada yang tinggi ramping, terus ada yang gemuk, ada yang pendek ya. Nah, untuk penggunaan huruf cetak miring, lazim disebut italik, huruf ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada kata atau menunjukkan istilah dalam bahasa asing. Saya mungkin kemarin sudah menyampaikan ya, bila mana kita menggunakan dalam membuat sebuah dokumen, di dalam dokumen itu terdapat kata atau kalimat yang asing, maka tulisannya harus dimiringkan. Misalkan dokumen Anda berbahasa Indonesia, lalu ada istilah bahasa Inggris, nah itu yang bahasa Inggrisnya dimiringkan. Dan sebaliknya, bila mana Anda menggunakan dokumen yang bahasa Inggris, lalu ada bahasa Indonesia, itu yang bahasa Indonesia yang dimiringkan. Ya, jadi itu fungsi tulisan yang dimiringkan. Tapi tidak berlaku untuk nama orang atau kata benda, itu hanya untuk kata kerja ya. Huruf miring idealnya memiliki sudut kemiringan 12 derajat. Bila kemiringan kurang 12 derajat, maka akan mengurangi kemudahan dalam mengenali huruf miring. Jadi terlalu miring juga akan memperai keterbacaan. Malah sulit ya membacanya. Lalu bila lebih dari 12 derajat pun akan mempengaruhi tingkat keseimbangan tiap huruf. Jadi akan sulit juga akan membedakan mana huruf yang miringnya. Nah, karakter set adalah keseluruhan huruf dalam alfabet ya, dari A sampai Z, 0 sampai 9, lalu ada tanda bacanya. Ya, tanda karakter set ini ada uppercase atau huruf besar semua atau yang istilahnya dengan kapital, huruf kapital. Ada juga huruf kecil semua atau lowercase. Bahkan kalau di dalam komputer sudah bisa menggabungkan ya, misal jadi sentence case misalkan. Kalau sentence case itu di awal huruf besar, selanjutnya adalah huruf kecil. Misalkan penggunaan huruf besar pada nama ya, nama orangnya. Nah, ini penemunya ini sebetulnya Johannes Gutenberg ya. Jadi Johannes Gutenberg ini adalah bapak tipografis, dia yang menemukan karakter set huruf ya. Nah, untuk tipografi juga ada sistem pengukurannya ya, dimulai diperkenalkan di Perancis sekitar abad 17. Ini bertujuan sebagai standarisasi huruf dalam proses cetak. Ya, karena kalau kita balik lagi ke dasarnya ilmu komunikasi, huruf-huruf ini adalah alat komunikasi. Yang membaca adalah orang lain. Yang kita yang menyampaikan pesan, yang membaca orang lain. Setidaknya orang bisa memahami informasi kita dengan penyusunan atau
memilih penataan huruf yang benar ya, dengan sesuai standarnya. Dan sebetulnya seseorang juga memiliki secara psikologis memiliki tingkat keterbacaan yang berbeda ya, karena ada yang misalkan matanya plus, ada yang minus, dan itu akan mempengaruhi keterbacaan. Tapi untuk menjembatani atau permasalahan tersebut ada standarisasi dalam penggunaan hurufnya. Nah, ini adalah standarisasinya. Yang pertama adalah Frutiger grid ya. Nah, ini menciptakan grid dengan number system. Ini semakin ke atas semakin tipis, semakin light ya. Lalu semakin ke bawah semakin black, dan semakin ke kiri adalah extend, dan sebelah ke kanan adalah condense. Kita bisa lihat ya, makin tipis, makin tebal, dan semakin condense, semakin miring. Nah, sistem pengukuran ini terdiri dari 3 sistem, yaitu poin, biasa disingkat dengan PT. Kalau sekarang mungkin Anda kan sudah tinggal menggunakan komputer ya, jadi untuk menentukan poin-poinnya, ya tinggal kalau di Word atau di Corel atau di Photoshop, tinggal Anda menentukan aja itu jadi. Tapi kalau secara manual itu harus harus digambarkan dengan pengukuran hurufnya bernilai 1/72 inci. Lalu yang kedua adalah sistem poin ya, ditemukan adalah typewonder, istilahnya disebut dengan pika. Kalau pika 1/16 inci. Teknologi ini digunakan pada saat pengetikan ya, atau teknik pencetakan agar didapatkan hasil yang cetak dan akurat. Ini standarnya ya, 72 pt itu sama dengan 1 inci, sama dengan 6 pika, dan sama dengan 2,539 cm. Saya rasa sekarang kalau di komputer kalian tinggal memilih aja kan, mau kayaknya pt, inci, pika, atau sentimeter ya. Tapi asal dasarnya Anda harus tahu ini asal usulnya seperti ini. Ini adalah standarisasinya. Ini adalah tipografi scale ya, di mana poin yang terkecil sampai yang terbesar ya ukurannya seperti ini, dari mulai 6, 7, 8 sampai yang 72. Nah, untuk pengukuran ruang dikenal ada 2 istilah ya, ada kerning dan tracking. Kalau kerning itu jarak antar huruf. Jadi misalkan dari huruf A ke D, nah ini adalah kerning. Ya. Nah, betulnya kerning yang berkualitas itu memiliki sekitar 5.000 sampai 10.000 kPa ya. Nah, kalau kelihatan gambarnya di sini, ini adalah tanpa menggunakan kerning. Jadi, seolah-olah nih A, D menyatu, tapi PAN-nya ini akan ada memisah dan G-nya menyatu. Sementara yang menggunakan kerning itu jaraknya akan terlihat seperti ini, sama ya. Bobotnya ya sebetulnya, bukan jarak antar hurufnya, tapi bobotnya. Antara A, D, P ini memiliki bobot yang sama dibandingkan yang atas. Nah, ini yang good kerning ya, yang bagus itu seperti ini tampilannya. Jadi keterbacaannya juga lebih enak dilihat ya, lebih nyaman. Ketimbang yang bad kerning ini, karena jaraknya agak berjauhan, jadi seolah mempengaruhi tingkat kenyamanan, tingkat keterbacaannya juga kurang nyaman ya. Nah, itu ya, itu gunanya penyusunan kerning. Jadi Anda harus bisa menata bagaimana huruf itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, dan ya kerningnya, jadi harus bisa mengaturnya. Lalu ada tracking atau dikenal dengan letter spacing, artinya jarak antar huruf-huruf. Nah, ini tracking. Yang good tracking seperti ini, yang bad tracking seperti ini. Maksudnya di sini adalah kalau good tracking itu jarak antar huruf-hurufnya itu seimbang. Sedangkan kalau yang bad tracking, ini kalau kita perhatikan dari huruf C dan E-nya itu menyatu. Ya, jadi ini kurang enak dilihat ya, jadi bad tracking, sementara yang good tracking seperti ini. Lalu ada leading. Kalau leading itu adalah space between baseline. Jadi antara ada jarak di antara baseline. Ya.
Nih, ini juga akan mempengaruhi karena kalau misalkan setiap leadingnya berbeda juga akan mempengaruhi tingkat kenyamanan untuk dibacanya. Jadi kadang-kadang seolah kalimat itu adalah kalimat terpisah padahal masih nyatu gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah gambar ya IM atau dimensi ukuran tipografi. Ini untuk menentukan kernia juga ada bobotnya ya. Ini adalah poin PT-nya. Sedangkan IN tipografi bernilai setengah IM. Ini IN, ini EM. Seperti itu. Oke. Itu materinya tentang family huruf. Kira-kira bisa dipahami? Insya Allah, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi intinya bahwa huruf pun selain punya anatomi juga memiliki family atau keluarga hurufnya. Seperti itu ya. Bahkan dalam keluarganya sendiri di situ ada karakteristiknya, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang pendek gitu. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Hari ini mungkin sampai UTS saya tidak akan memberikan lagi materi, mungkin hanya nanti ke depannya tinggal tugas-tugas aja ya. Materinya hanya untuk sebelum UTS itu hanya sampai family huruf itu. UTS ada di pertemuan berapa ya, Bu? UTS pertemuan 8. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan 4. Nanti rencananya saya akan memberikan tugas minggu depan itu udah masuk ke family huruf ya seperti kondens gitu. Lalu pertemuan berikutnya masih tentang family huruf juga karena di situ kan banyak karakteristiknya ya. Nah, untuk sebelum UTS nanti saya akan memberikan tugas UTS. Pertemuan terakhir sebelum UTS mungkin nanti saya akan memberikan tugasnya di sini, tugas UTS. Jadi tugasnya sebelum UTS ini tinggal 2 lagi. Materi yang ini belum diupload di LMS ya, Bu? Oh iya, nanti di LMS saya masih error ya. Jadi nanti saya akan kirim di WA ya. Baik, Bu, makasih. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusinya di WA grup ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke video ya kelas itu ya.